Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di sini bareng Gian dan masih bersama Pak Gatot. Alhamdulillah. Tadi kita udah banyak banget ya ngobrolin tentang kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan dalam Islam, tujuannya, sampai ke tips-tips buat para pemuda nih yang mau jadi pemimpin peradaban Islam selanjutnya. Nah, sekarang kita mau lebih khusus ngebahas bagaimana kepemimpinan ini coba dilatih gitu ya di Darut Tauhid, karena Darut Tauhid juga kemarin ya di episodenya Pak Yunus juga kita udah banyak banget ngebahas Darut Tauhid terkenal dengan salah satunya kepemimpinannya, latihan kepemimpinan gitu ya, latihan kemandirian dan lain-lain. Nah, mumpung di sini ada juru kuncinya mungkin ya Pak, Pak Gatot, kita gali lagi lebih lanjut bagaimana sih ciri-ciri atau kekhasan kepemimpinan yang diajarkan Darut Tauhid. Nah, dimulai dari itu dulu mungkin Pak, bisa diceritain. Baik, terima kasih Mas Dian. Jadi sahabat-sahabat, pertama adalah di Darut Tauhid ini ada konsep namanya 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai saat ini. Jadi kalau kita mau bercita-cita menjadi pemimpin yang hebat, itu nggak usah mengharapkan orang lain. Karena saya dulu begini, wah ini kenapa ya Indonesia itu begini gitu, kondisinya makmur, udaranya luar biasa gitu ya, potensi alamnya, kekayaan alam, bumi, lautan dan sebagainya gitu. Tapi kenapa begini? Tapi waktu itu kita kan berpikir, oh kan udah ada menteri, udah ada presiden, udah ada ini gubernur, wali kota dan sebagainya gitu. Nah, saat kita berpikir menyalahkan orang lain, maka sebenarnya itu nggak akan jadi solusi gitu. Ngomongin apa saja kita diskusi sampai wah siang malam, nggak akan ada solusinya. Tapi kalau misalnya kita berpikirnya, yuk apa nih yang bisa kita mulai membuat kegiatan-kegiatan yang produktif, yang bermanfaat, yang dampaknya itu positif terhadap diri kita, keluarga ataupun lingkungan kita, maka itu yang bisa merubah situasi yang memang kita harapkan gitu. Boleh jadi hari ini kita mulai nih membersihkan halaman kita, membersihkan jalan begitu ya. Hari ini hanya semeter atau 2 meter, namun lambat laun kalau Allah SWT takdirkan, nah dakwah ini ataupun bersihkan jalan ini bisa dilihat tetangga kita, kemudian sebelah tetangga lagi, sebelah komplek, sekelurahan, boleh jadi sekecamatan. Nah, alhamdulillah nanti dakwah yang awalnya mulai dari kita nih, nanti diikutin oleh tetangga-tetangga kita yang lainnya. Pertama itu. Nah, yang kedua adalah mulai yang kecil. Jadi jangan membayangkan, ayo kapan ininya gitu. Jangan, sesuai dengan kemampuan kita aja. Kan kalau kita punya uang 100.000, kita jajan atau beli sesuatu kan sesuai dengan anggaran kita kan 100.000. Nggak mungkin kita beli 1 juta, 900 jutanya kan berhutang. Jadi kita sesuaikan apa yang kita bisa lakukan, mulai dari yang kecil. Kalau kita bisanya itu mindahin 1 batu bata, udah pindahin aja 1 bata gitu. Tapi itu tugasnya mindahin 1 rumah atau 1 gunung batu bata. Tapi kalau hanya besar banget ya, berapa jumlahnya ya, gak akan pindah-pindah. Tapi kalau mulai yuk, saya pegang 1 batu bata, pindahin, maka insya Allah itu 1 gunung batu bata akan pindah. Kuncinya dari mana? Kuncinya mulai 1 tadi, kita ngambil 1 terkecil, pindahin gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah nggak usah nunggu nanti, besok, bulan depan, tahun depan, sekarang yang kita lakukan gitu. Nah, ini nih para pemuda, sahabat-sahabat, adik-adik, terkadang kita itu panjang angan-angan, terlalu banyak perencanaan, terlalu banyak berpikir begitu ya, terlalu banyak berandai-andai gitu ya. Padahal sebenarnya waktu kita itu sekarang, waktu hidup kita ini. Besok, walau alam. Minggu depan apalagi, bulan depan apalagi. Nggak ada yang bisa menjamin bahwa kita itu masih diberikan nafas, diberikan kehidupan di masa-masa esok. Udah, sekarang aja nih. Kita mulai dari diri kita, mulai yang kecil dan mulai saat ini apa yang bisa kita lakukan, itulah yang menjadi amal soleh kita. Jangan lihat besar kecilnya, apa aja yang kita bisa lakukan, insya Allah itu akan menjadi amal soleh kita. Peluang amal itu insya Allah nggak akan datang 2 kali. Hari ini nih misalnya ya, kita di ruangan ini ada sesuatu yang kotor, tak
takdirnya hari ini kita lihat, kalau kita ngambil, besok itu udah disapu orang, udah dipindahin, nggak akan dapat amal, betul? Betul sekali. Karena kita melihat amal juga, melihat itu kotor juga, sudah hidayah dari Allah gitu. Jadi memang sengaja Allah meng-create itu agar apa? Agar kita punya peluang untuk beramal. Tergantung nih kita mau ambil atau tidak. Begitu Mas. Siap. Jadi rumus pertama nih, Sohibullah semua di rumah adalah 3M ya Pak. Iya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Jadi teman-teman, ya sama sih saya juga Pak, kadang suka julid gitu ya, ngelihat apa namanya, ini mah nggak bisa sama diri saya sendiri ya, misalnya itu mah bisa besok juga. Nah, mulai dari sekarang udah diajarin ya Pak Gatot, mulailah dari diri sendiri tadi, mulailah dari hal yang terkecil. Jadi kalau lihat peluang amal juga, lakukan dari sekarang. Iya, betul. Nah, selanjutnya apa nih kira-kira yang bisa kita amalkan lagi Pak dari Darut Tauhid ciri khasnya? Baik. Nah, di Darut Tauhid ini kita ingin menjadi seorang pemimpin. Rumusnya lagi adalah 3 sa. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Kenapa ini penting menjadi karakter seorang pemimpin? Karena pemimpin itu harus bisa merangkul, bukan semua tim ya, kita. Iya. Jangan, kamu salah. Kita sendirian nanti ininya gitu. Justru kalau saya nih aman bagimu, maka insya Allah kita diterima oleh 100 orang, 10 orang, 100, 1000 gitu ya. Kenapa? Karena kita itu aman gitu. Jadi kita nggak akan jahil ke teman-teman kita, ke tim kita, ke warga kita. Kalau kita mimpin 1 orang aja jahilnya minta ampun gitu ya. Dia punya sendal baru, sendalnya kita umpetin, dia nangis, gimana ininya gitu. Udah nggak aman. Dia nggak mungkin tuh kita mimpin dia, nggak akan efektif. Kenapa? Karena sudah ada di memorinya itu, waduh, ini Mas ini Akang ini jahil ke saya, sendal saya baru saya hilang, dihilang sama dia. Nah, nggak bisa gitu. Satu, aku aman, saya aman bagimu. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa mencairkan suasana, Mas. Suasana nih, lagi tegang dan sebagainya, seorang pemimpin harus bisa bagaimana ngatur komunikasi, menjaga jarak, berempati, peka, dan bisa memberikan solusinya. Terbayang tidak kalau saat kita lagi tegang begitu ya, lagi genting, darurat begitu ya, pemimpin tuh juga ikut-ikutan pusing, saya pusing nih, kapok saya jadi pemimpin ininya, gimana caranya ya? Yang dipimpinnya nggak tahu. Kalau misalnya seperti itu ya jadi ikut-ikutan, tambah keruh, nggak akan jadi solusi. Menyenangkan itu apa? Menyenangkan itu saat kita sudah dilihat orang menyenangkan gitu ya, dilihat tim kita. Jadi kalau ketemu kita itu insya Allah menyenangkan gitu. Yang terbayang itu, kalau ketemu bapak itu, ketemu mas itu, ketemu teteh itu enak ya. Kata-katanya baik, pilihannya. Kalau misalnya kita curhat juga mendengarkan, tidak menggurui begitu. Ada kesan baik yang timbul. Iya. Yang ketiga adalah saya bermanfaat. Nah, kalau udah bermanfaat ini memang kita udah levelnya udah tertinggi, kita memberikan solusi gitu ya terhadap persoalan-persoalan yang ada, termasuk juga jalan keluar, hal-hal tertentu yang mungkin nggak terpikir oleh orang lain, kita bisa memberikan jalan keluarnya. 3 sa, saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Nah, karakter ini saya kira harus kita miliki oleh setiap pemimpin yang benar-benar ingin khidmat kepada masyarakat, kepada umat ini dalam perjuangan, insya Allah. Ya, menarik ya, yang bisa banyak sebenarnya yang bisa saya dapat tadi dari yang dibagikan Pak Gatot, teman-teman. Tapi yang menarik adalah ada perbedaan ternyata ya Pak antara pemimpin dan bos gitu. Jadi kalau bos itu seperti tadi disinggung oleh Pak Gatot, justru lebih banyak nyuruhnya Pak daripada merangkulnya. Tapi kalau pemimpin itu yang pertama ya harus aman gitu bagi orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya menyenangkan, dan yang ketiga adalah bermanfaat, teman-teman. Nah, Sohibullah di rumah semuanya, kira-kira pernah gak sih ngerasa gitu teman-teman di rumah, saya juga sih Pak sering merasa gitu, kalau melakukan suatu amal kebaikan gitu, atau kadang ya berusaha jadi pemimpin itu, kadang ada kata-kata yang kurang enak misalnya, si itu mah misalnya cuman ngomong aja, ya cuma ngomong aja, atau dia mah karena ada maunya gitu. Nah, cara menangkal hal-hal seperti itu gimana sih Pak biasanya? Jadi begini,
kita itu harus bisa mengukur dan menempatkan diri kita dalam sebuah tim. Itu peran kita sebagai apa? Sebagai pemimpin kah? Sebagai orang yang dipimpin? Karena rumusnya kita bergabung dalam sebuah komunitas, lembaga ataupun organisasi, maka rumusnya itu pemimpin memimpin, pengikut mengikuti. Rumus dasarnya begitu. Kalau seorang pemimpin nggak bisa memimpin, maka yang dipimpin pasti nggak akan ngikutin, gitu. Nah, sehingga apa? Kalau itu yang dilakukan adalah maka kita harus upgrade diri, Mas. Upgrade diri itu tidak hanya sebatas kewajiban dari pemimpinnya, mengupgrade diri, mengembangkan diri, mencari ilmu, meningkatkan kemampuan, keterampilan, begitu ya. Tapi juga pengikutnya itu juga wajib meningkatkan keilmuannya, kemampuannya, kualitasnya. Karena kalau misalnya enggak, maka ya akan ketinggal, begitu ya. Rasa timpang ya Pak? Iya, rasa timpang gitu. Jadi kalau misalnya ada perasaan seperti itu, pertama kita harus belajar. Kita itu bergabung ke komunitas ini, apa nih niatnya? Mungkin niat kita yang awalnya cari mengisi waktu luang, mungkin dengan kita belajar gitu ya, oh ternyata modal waktu kita itu 24 jam, saya bergabung dengan komunitas ini, saya seminggu 2 jam, 3 jam, kalau saya niatnya hanya mengisi waktu, saya nggak dapat amal. Nah, kita rubah niatnya dengan ilmu tadi tuh, karena betapa pentingnya faktor niat ini, maka kita rubah niatnya, oh saya akan bergabung di sana, saya akan khidmat, saya akan bantu, semoga ini jadi amal soleh. Menjalin silaturahmi, ketemu nanti dengan teman-teman, siapa tahu yang belum nikah ketemu dengan jodohnya di situ, gitu. Ya kan? Dari apa? Memperbaiki ilmu tentang niat. Nah, kemudian yang kedua, oh di sana itu kok kotor ya, disapu oleh kita. Cara nyapu juga atau cara ngepel juga perlu ilmunya, gitu kan. Kalau misalnya kita nggak tahu cara ngepel, cara nyapu, nanti bukan kebaikan, tapi justru keburukan. Nyapunya salah, obatnya juga salah, nanti barang-barang jadi berceceran, gitu ya. Yang harusnya dari ujung dulu disapu, kemudian ternyata kita dari sebelah sini dulu, sehingga bolak-balik nggak selesai-selesai, gitu. Ilmu nyapu aja, membersihkan ruangan saja itu perlu ilmu. Nah, kalau kita nggak upgrade diri, maka itu kan jadi masalah, gitu. Jadi ngupgrade diri itu mengembangkan kemampuan, keterampilan, itu tidak hanya kewajiban seorang pemimpin, namun juga yang dipimpin. Sehingga rumusnya pemimpin memimpin, pengikut mengikuti, itu maka insya Allah akan berjalan seiring seikat dan selaras, insya Allah. Ya, insya Allah ya. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, kita harus sadari nih, kita harus memimpin, memang seperti itu sunatullahnya gitu. Kalau kita nggak terbiasa memimpin atau kurang bisa memimpin, maka pengikut kita pun jadi agak sungkan gitu untuk mengikuti kita. Ya. Tapi yang menarik gitu ya, yang dibahas tadi oleh Pak Gatot juga ada resonansi ya Pak, ketika pemimpin dan yang dipimpin itu juga sudah selevel gitu ya, ilmunya mereka saling mengisi, mereka saling mengupgrade diri, maka kepemimpinan efektif itu pun jadi bisa lebih mudah gitu ya untuk didapatkan. Nah, selanjutnya Pak, dari kepemimpinan yang sudah kita bahas nih, boleh cerita sedikit gak Pak? Ya kita pun ya sebagai pemuda pengen gitu ya mencontoh Pak Gatot gitu. Dengan luar biasa kesibukannya memimpin organisasi gitu. Tadi juga memimpin banyak hal gitu ya. Nah, dari Bapak sendiri kira-kira tokoh muslim atau misalnya tokoh di luar juga boleh Pak, yang paling mempengaruhi kepemimpinan Bapak itu siapa sih? Boleh diceritakan sedikit ya Pak? Ini menarik nih. Selain Rasulullah Muhammad SAW ya. Boleh, Pak. Selain baginda Rasulullah Muhammad SAW, saya kalau di Indonesia saya terus terang ya Kiai Haji Abdul bin Nastiar. Kenapa? Karena beliau yang memang memberikan banyak inspirasi kepada saya dari tahun 93 sampai sekarang. Iya, saya 1993. Belum lahir kan? Belum lahir ya? Belum lahir ya, Masya Allah. Tahun 93 saya udah ngaji di sini, gitu ya, Masya Allah. Dan tausiah-tausiahnya berikan pencerahan yang sangat luar biasa kepada saya. Apalagi beliau kan memang awal-awal entrepreneurship, wirausaha, leadership, tapi dikemas dengan bahasa tauhid gitu, sehingga sangat luar biasa waktu itu ininya gitu. Kalau di luar negeri memang saya bukan mengidolakan ya, tapi saya banyak membaca riwayat justru yang dari Turki, yang Erdogan, kemudian pendahulunya gitu. Kenapa belajar? Karena
saya lihat ada faktor keberanian yang sangat luar biasa. Turki ini kecil wilayahnya. Betul. Dengan Bandung ini mungkin maaf, dengan Jawa Barat ini luas Jawa Barat. Ya, ya. Tapi sebelahnya itu Eropa, setelah Selat Bosporus itu Eropa, sebelah sini itu masuk Asia gitu. Nah, Turki ini negara kecil, cadangan devisanya juga nggak besar, tapi bisa memberikan opini, alternatif opini terhadap kondisi dunia saat ini. Dan itu keberanian gitu. Seorang pemimpin harus berani. Harus apa? Berani ngambil resiko, berani ngambil keputusan, dan berani berkomunikasi, menyampaikan apa yang menjadi visi besarnya, tujuan besarnya gitu. Karena kalau misalnya sehebat apapun seorang pemimpin itu nggak bersuara, nggak menyampaikan, nggak berkomunikasi ke forum-forum yang memang layak dia berbicara, maka yang tenggelam sehebat apapun seorang pemimpin gitu. Kenapa? Karena kan begini, inti kepemimpinan itu kan mempengaruhi ya. Seberapa jauh dia bisa mempengaruhi, maka kepemimpinan itu akan efektif. Jadi kalau misalnya kita pemimpin keluarga nih berlima gitu ya, nah suara kita tuh nggak didengar berlima, maka sebenarnya kita tuh nggak efektif gitu. Kita sebagai pemimpin komunitas 1.000 atau maaf 100 orang, nah kita ngambil keputusan nggak diikutin oleh 100 orang, maka sebenarnya keputusan kita itu nggak efektif. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu 14 abad yang lalu, kita nggak berjumpa dengan beliau, nggak pernah ketemu, tapi sekarang nih umat Islam 1 miliaran di dunia ini, boleh jadi gitu ya. Semoga 1 miliar ini mengerjakan sholat semua. Amin. Wah, itu sholat itu ingin mengikuti apa yang waktu itu dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa gitu. Nah, sehingga Mas, saya kira yang pertama ya di Indonesia tadi saya sampaikan Kiai Haji Abdul Ghani Nastiar, karena memang banyak memberikan inspirasi, memberikan pencerahan. Yang kedua adalah Presiden Turki, karena keberaniannya. Ya. Insya Allah ya, saya pilih di rumah semua. Jadi kita udah tahu nih banyak sekali insight baru dari Pak Gatot. Nah, salah satunya tadi di akhir, bagaimana ternyata para pemimpin itu juga membaca biografi atau juga meniru dari pemimpin-pemimpin hebat lainnya gitu. Nah, jadi mungkin saran ya, juga masukan dan tips-tips buat teman-teman, kalau dari sekarang mau jadi pemimpin, berarti harus banyak baca biografi pemimpin lainnya, Pak. Iya, betul, betul. Nah, itu yang bisa kita gali dari Pak Gatot hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita akan ketemu lagi di ngobrol-ngobrol bermanfaat lainnya di Ngobat bareng saya Gian. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.